Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyami lil mu'minin wa anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فإن الله تعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Hadirin sidang jamaah Ramadan yang dirahmati Allah. Sungguh orang-orang beriman ini sangat beruntung oleh karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini sebagai sebuah madrasah, lembaga pendidikan yang mendidik kita dalam berbagai aspek kehidupan yang tidak biasa kita lakukan dan tidak biasa kita jalani dan kita terapkan. Alhamdulillah, selama Ramadan ini dengan semangat iman dan takwa, Allah menggerakkan kita, memberi kekuatan kepada kita untuk bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, kalau kita lihat dari keseluruhan rangkaian apa yang kita lakukan dalam Ramadan ini, maka Allah memberikan dan mendidik kita untuk meraih 6 kekuatan yang paling utama dalam hidup kita. Yang pertama itu adalah Al-Quwatul Jasmaniyah. Al-Quwatul Jasmaniyah atau Al-Quwatul Jasadiyah. Artinya, Allah memberikan kita dalam Ramadan ini adalah kekuatan fisik. Orang sering bilang bahwa puasa itu lemas, lesu, loyo. Tetapi sebaliknya, justru dengan berpuasa itu kita menjadi kuat. Buktinya tidak biasa jamaah bisa penuh setiap malam. Bahkan setiap hari dalam 5 waktu salat di luar bulan Ramadan. Padahal di luar bulan Ramadan orang makan sekenyang-kenyangnya, sepuas-puasnya. Di bulan Ramadan kita tahan lapar, kita tahan haus. Ternyata kekuatan Allah berikan. Mampu kita melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Itu artinya Allah memberikan kekuatan gerak kepada kita. Jadi semangat la haula wala quwata illa billah ada. Mengapa ada? Karena iman kita bagus. Semangat takwa kita itu hidup. Itu yang menyebabkan kita mampu melakukan itu dan itu yang menyebabkan kita kuat. Sebab itulah salah satu hadis Rasulullah menyebutkan innallaha ta'ala ahabba ilal mu'minin al-qawi minal mu'minin al-dha'if fi kulli khair. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sangat mencintai atau lebih mencintai orang-orang beriman yang kuat dibandingkan orang-orang yang beriman tapi dia lemah, loyo. Loyo, lemah imannya, lemah semangatnya, lemah takwanya. Fi kulli khair, dalam berbagai kebaikan yang dilakukan. Artinya apa? Orang mukmin yang kuat itu sangat dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Maka kita diberikan kekuatan dalam bulan Ramadan ini, maka raih dan rebut kekuatan itu. Yang kedua, sidang jamaah berbahagia, Allah berikan kekuatan kepada kita yang disebut dengan Al-Quwatul Istima'iyah. Kekuatan sosial, kekompakan, keharmonisan dalam hidup kita. Semangat kebersamaan, jamaah, tumbuh di mana-mana di berbagai masjid. Itulah sebenarnya semangat istima'iyah. Semangat sosial dibangun oleh Islam yang disebut dengan al-musawah al-istima'iyah, persamaan sosial. Artinya Islam tidak membeda-bedakan kasta, derajat, pangkat, golongan, jabatan, tidak dibeda-bedakan. Sama, setara. Tapi Allah mencatat satu nilai yang paling tinggi di antara kesetaraan itu, yaitu takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ketakwaan inilah yang dibentuk dalam Ramadan ini. Disinilah nilai kita di sisi Allah.
tidak di tempat lain. Sebab itu sidang jamaah berbahagia. Upaya untuk meningkatkan nilai ketakwaan itu bisa diraih. Yang paling ampuh adalah melalui puasa Ramadan. Dengan sejumlah amal-amal yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Sebab itulah ada sebuah harapan dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini, yaitu la'allakum tattaqun. Ibadah lain tidak ada seperti itu. Tapi ibadah puasa ada. Ada sebuah harapan. Allah sangat mengharapkan, mudah-mudahan kamu itu menjadi orang yang bertakwa. Untuk apa? Persiapan untuk berhaji. Oleh sebab itu kalau kita lihat urutan ayat tentang kewajiban untuk manusia dalam Al-Quran, itu urutannya. Yang pertama disebut tentang salat dulu. Kemudian zakat. Setelah itu puasa. Puasa mendidik orang supaya bisa berhaji. Makanya orang yang tidak sukses berpuasa, dia belum layak untuk berhaji. Harus sukses dulu berpuasa, capai dulu nilai ketakwaan dalam ibadah Ramadan, maka dia berhaji. Mengapa seperti itu? Karena ayat berikutnya dalam rangkaian ayat tentang ibadah puasa, sejak dari 183 surah Al-Baqarah sampai 188 surah Al-Baqarah, itu bercerita tentang pembentukan diri dan pribadi orang-orang beriman ini menjadi untuk orang bertakwa, meningkatnya. Setelah terjadi peningkatan itu baru dibicarakan persoalan haji. Apa inti persoalan haji yang paling utama? Syarat bagi orang yang berhaji. Yang ini hampir tidak pernah dibicarakan dan dibuat syarat dalam berhaji. Padahal Allah sudah buat. Ya. Ayat 196 surah Al-Baqarah. Ya, di ujung ayat disebut watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wahai calon-calon haji, hendaklah kamu persiapkan bekal. Bukan dolar, bukan rial, bukan dinar. Bukan itu bekal. Bukan koper besar-besar, bukan. Bukan jubah yang lebar-lebar, bukan. Tapi watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Persiapkanlah bekal dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Maka puasa mendidik kita untuk menjadi manusia yang bertakwa. Sudah siap, baru berangkat berhaji. Karena dalam haji tidak ada harapan yang lain. Selain melaksanakan perintah Allah, mewujudkan dan menampakkan diri kita di depan Allah, sehingga ada kata-kata labbaik Allahumma labbaik. Aku hadir ke sini ya Allah memenuhi perintahmu. Itu kita nampakkan diri. Yang paling penting apa? La syarikalak. Untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah hamba Allah yang bertauhid. Itu yang paling pokok. Tidak berbuat syirik pada Allah. Hanya kita dalam hidup ini mengandalkan Allah dalam berbagai aspek hidup kita. Dunia ini hanya sifatnya kendaraan saja. Ya, makhluk-makhluk itu hanya sarana. Kita mengandalkan Allah. La syarikalak, itu yang paling penting. Nilai itu. Itulah ketakwaan. Sidang jamaah yang berbahagia. Sebab itu, bekal yang terbaik yang perlu kita persiapkan untuk menuju akhirat nanti juga takwa. Mengapa? Karena Allah siapkan surga untuk orang yang bertakwa. Misalnya dalam surah Ali Imran ayat 133 itu disebut. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ya, bersegeralah, berlomba-lombalah kamu untuk meraih pengampunan dari Allah dan raih surganya yang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Maka orang yang layak masuk surga, yang pertama orang yang diampunkan dosa, yang kedua untuk orang yang bertakwa. Maka ibadah puasa ini tidak main-main. Allah sudah merancang sedemikian rupa, ya, sebagai desain, rancangan untuk pendidikan orang-orang yang beriman ini menjadi baik. Menjadi lebih baik dari yang sudah-sudah. Selanjutnya, ya, nilai yang ketiga, kekuatan yang ketiga adalah ya, al-quwwatul aqliyah. Kekuatan intelektual, daya pikir. Ya, makanya Allah katakan di ujung ayat 184, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwa berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu menggunakan pikiranmu, ilmumu untuk memahami puasa ini dari berbagai sisi. Dari tata cara pelaksanaannya, apa saja yang harus dilakukan, bagaimana kita memanfaatkan waktu-waktu dalam Ramadan ini perlu ilmu. Jadi puasa tidak hanya ikut-ikutan. Perlu intelektual.
hidup intelektual kita. Maka dalam Ramadan ini kita terus disiram dengan ceramah-ceramah, kajian-kajian, kuliah-kuliah. Itu apa? Supaya pikiran kita ini hidup. Pikiran kita ini dinamis, kreatif dalam berpikir dan memahami agama. Maka patokan agama yang kita pahami bukan meniru dan mengikuti orang lain, bukan. Tapi ada standar. Ini yang paling penting. Walaupun sekarang kebanyakan orang ya lihat saja masa kemana masa banyak ke situ dia. Tapi bukan itu. Karena Allah sudah gariskan dalam ayat 36 surah Al-Isra, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Itu yang paling prinsip. Jangan kamu ikuti paham apa saja. Pendapat manapun, aliran manapun, paham manapun. Termasuk mazhab manapun. Jangan. Wala taqfu ma laysa kamu kalau kamu belum pelajari, belum ada ilmu tentang itu. Kalau ngotot ikut juga, maka Allah katakan, inna sam'a, pendengaran kamu, wal basara, penglihatanmu, wal fuada, hatimu, semuanya. Kullu laika kana anhu mas'ula. Semua akan diminta bertanggungjawab oleh Allah. Kemana kamu bawa pendengaran? Kemana kamu bawa penglihatan atau pemikiran? Kemana kamu bawa hatimu, artinya apa? Keyakinanmu. Yakin kepada siapa? Yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, atau yakin kepada yang lain? Ini yang prinsip. Makanya menghidupkan aspek pikir, intelek. Makanya Islam sangat menghargai ilmu. Makanya kepada umatnya semuanya wajib menuntut ilmu. Kekuatan yang keempat adalah al-quwwatul wijdaniyah. Bahwa puasa dan ibadah Ramadan ini Allah mendidik kita menjadi manusia yang beriman, yang kuat dalam aspek emosional, emosi. Apa maksud kuat dalam emosi? Kita bisa mengendalikan dan memanage, menata emosi kita. Rasa, perasaan kita. Perasaan yang indah, yang bagus, yang lembut. Ya, yang tidak ugal-ugalan. Yang tidak kasar. Ini didik rasa. Sehingga orang yang berpuasa ini sangat sensitif. Sensitif terhadap apa? Iman. Beda dengan hari-hari biasa. Kalau di bulan Ramadan begitu dengar azan, langsung bergetar. Ya, kita membaca ayat Al-Quran, rasanya jangan habis-habis. Terus, sambung terus, sambung terus, sambung terus. Ini apa tanya? Rasa. Kemudian hilang rasa dendam dan permusuhan. Itu sudah jelas. Sangat damai kita hidup di bulan Ramadan ini. Maka apa yang diharapkan dari orang yang bertakwa adalah sikap wal qadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu adalah mampu mengendalikan emosinya dan mampu memaafkan manusia. Kalau orang minta maaf di dunia ini banyak sekali. Makanya Al-Quran tidak pernah mengatakan kita minta maaf. Tapi sedikit yang memaafkan. Dan yang mau memaafkan orang lain inilah yang paling tinggi nilainya di sisi Allah. Kenapa? Karena salah satu sifat Allah adalah Al-Afu. Senang memaafkan. Oleh karena itu, ketika Aisyah, istri Rasulullah, tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya di malam Al-Qadar itu, saya merasakan bahwa hari dan malam itu terjadi Lailatul Qadar. Apa yang harus saya ucapkan? Doa apa yang paling bagus saya baca?" Rasulullah katakan, "Quli Allahumma innaka afuun. Tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan mencintai kemaafan itu. Maka maafkanlah aku. Itu doa Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah. Tak usah banyak-banyak. Itu saja. Ketika kita mampu memaafkan orang lain, di situ nilai di sisi Allah tinggi derajat kita. Makanya wal afina 'anil nas. Khuzil afwa, jadilah Anda pemaaf. Bukan jadilah Anda yang senang dan suka minta maaf, bukan. Tidak ada. Maafkan orang lain, karena memaafkan lebih sulit daripada minta maaf. Orang bisa berbuat salah beribu kali dalam satu hari, yang selalu diakhiri dengan minta maaf, minta maaf, minta maaf. Tapi memaafkan itu lebih sulit. Makanya Allah sangat berterima kasih kepada hamba-hambanya yang mau memaafkan orang lain. Ini persoalan al-quwwatul wijdaniyah, kekuatan emosional. Emosi. Kekuatan yang kelima, hadirin sidang yang berbahagia, al-quwwatul khuluqiyah. Kekuatan
moral kalau sekarang orang bilang, tapi kita sebut kekuatan akhlak. Bahwa akhlak yang dibentuk ya dalam Ramadan ini adalah akhlak yang dilandasi dengan iman. Kita saling menghormati, saling menjaga, tidak marah-marah, dan penuh dengan kesabaran. Salah satu nilai akhlak itu sabar. Makanya Rasulullah bisa menjamin kalau orang melakukan ibadah puasa Ramadan ini dengan bagus, maka dia akan menjadi orang yang sabar. Sehingga Rasulullah katakan, "As-siyamu nisfus sabr." Puasa itu separuh kesabaran. Kalau ada kesabaran di tempat lain, dalam ibadah haji ada sedikit, dalam sholat ada sedikit, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, pergaulan, muamalah sedikit. Tapi separuhnya dalam ibadah puasa Ramadan. Ada seorang pakar orientalis awalnya, sekarang sudah masuk Islam. Namanya Anne Marie Schimmel. Saya baca bukunya itu. Dia tulis tentang riwayat hidup Nabi. Ya, salah satu keunggulan Nabi di antara para pemimpin di dunia, dia bilang, dan itu yang paling sulit. Sehingga dia mengatakan, pendidikan yang paling sulit untuk manusia itu adalah mendidik kesabarannya. Tapi tokoh yang paling ulung, yang paling sabar di dunia itu adalah Nabi Muhammad. Dia tulis buku The Messenger of God. Ya, utusan Allah. Dia tulis riwayat hidup Nabi Muhammad. Kesimpulannya itu. Artinya apa? Dia betul-betul menjiwai bahwa sesungguhnya yang paling susah di dunia ini adalah mendidik orang supaya bisa sabar. Makanya orang susah sekali untuk sabar. Di jalan susah sabar, dalam bekerja susah untuk sabar, di rumah susah sabar, apalagi suami atau istri yang suka ngamuk-ngamuk dan sebagainya, anak juga tidak sabar dan seterusnya, susah. Sampai salat pun Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Itu. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sabar dalam memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, dan juga dalam melaksanakan salat. Ini salat belum dimulai, sudah tanya kapan selesai. Berapa panjang bacaannya. Ini enggak sabar namanya. Makanya kita dididik dalam salat itu ada tumak ninah supaya kita sabar di situ. Dalam berdoa pun juga begitu, kapan dikabulkan enggak perlu tanya. Tapi kita fokus berdoa kepada Allah sebagai ibadah, penuh dengan kesabaran, tidak tergesa-gesa. Ini artinya sabar. Karena sabar itu mendatangkan kemenangan. Sehingga Allah mengatakan, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu menyertai orang-orang yang sabar ini kemana saja. Ya. Nanti di akhirat, Allah panggil hamba-hambanya yang masuk surga dan diucapkan terima kasih. Ya, Allah katakan, fadkhuluha bima sabartum. Masuk kamu ke dalam surga karena kesabaranmu. Sabar. Dulu tentara Talut mampu mengalahkan tentara Jalut, itu gara-gara kesabaran. Karena saat menyeberang sungai, mereka dalam kondisi berpuasa, satu yang dilarang. Jangan minum air sungai itu. Sementara orang haus sekali. Seperti mau mati itu. Sebagian besar mereka minum air. Dan mereka yang minum-minum itu, kolaps semua itu. Lemah, tidak ada tenaga. Hanya sedikit yang mampu menyeberang sungai itu bersama tentara Talut, Panglima Talut masa Nabi Daud alaihissalam. Sehingga mereka yang mampu mengalahkan Jalut dengan kekuatan dan pasukan yang sangat dahsyat masa itu. Belum ada yang mengalahkan sebelumnya. Lalu Allah memuji mereka. Ini dicantum dalam ayat 250 surah Al-Baqarah. Mengapa? Karena mereka senantiasa berdoa kepada Allah. Rabbana afri alaina sabrau wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang sabar. Tolong kami dari orang-orang kafir dan kukuhkan pendirian kami sehingga menang. Maka Allah katakan, ceritakan kepada Nabi Muhammad, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa hebat kelompok yang kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar karena izin Allah. Mengapa Allah mengizinkan? Karena mereka sabar. Dan dalam kondisi berpuasa. Hebat dan sudah terbukti dalam sejarah. Dan inilah yang membuat Nabi sangat bersemangat ketika menggerakkan perang Badar. Perang Badar yang pasukan kafir itu siap dengan berbagai macam perlengkapan perang. Sementara umat Islam tidak bersiap-siap. Kelompoknya kecil.
Tetapi Nabi Muhammad dalam kondisi puasa di bulan Ramadan juga, perang Badar itu, mampu mengalahkan kelompok kafir yang banyak, yang dalam sejarah disebut sampai 10.000 orang. Sedangkan kelompok Muslim hanya 3.000 orang. Coba bayangkan 3.000 banding 10.000. Jauh. Mereka lengkap dengan senjata dan tentera terlatih. Sementara umat Islam tidak. Karena Islam hadir bukan untuk berperang. Itu pada hakikatnya. Tetapi Islam tidak diam kalau diperangi, kalau diserang. Dia membalik serangan. Itu pada prinsipnya. Tapi apa? Karena kesabaran mereka, Allah turunkan pasukan dari langit. Untuk membantu. Dalam surah Al-Imran diceritakan bagaimana Allah menurunkan 5.000 malaikat yang lengkap dengan baret. Atribut. Tentera langit. Ucar kacir pasukan kafir. Ini maknanya apa? Itu sebuah kekuatan yang tidak ada tandingannya. Ini yang disebut dalam ayat 80 surah Al-Isra itu, Sultanan Nasira. Kekuatan yang tidak ada tandingannya. Tapi Sultanan Nasira yang dalam ayat itu dikaitkan dengan sholat tahajud yang dilakukan oleh Rasulullah, dan Rasulullah mendapatkan kekuatan itu karena kebiasaan melakukan sholat tahajud. Kalau Rasulullah sholat tahajud setiap malam dilakukan. Termasuk di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan yang disebut dengan sholat tarawih itu. Hari-hari biasa kita bisa lakukan sholat tahajud. Bisa. Kalau bulan Ramadan mungkin kita biasakan di awal. Ya, Rasulullah lebih senang di penghujung malam. Sepertiga malam terakhir. Karena itu waktu yang afdal. Tapi mengulangi sholat malam sampai beberapa kali itu tidak ada itu. Dalam riwayat manapun itu tidak ada. Nanti ulang lagi. Habis sholat tarawih, sholat tahajud lagi. Habis sholat tahajud, qiyamul lail lagi. Habis qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Sholat apa? Tidak ada. Rasulullah dalam melakukan salat tahajud atau salat tarawih itu tidak cukup waktu sampai masuk waktu subuh. Makanya Rasulullah mengingatkan, fa in khifta subha fa'autir bi wahidah. Kalau memang kamu terdesak masuk waktu subuh, maka cukup kamu witir satu rakaat saja. Makanya Rasulullah kadang-kadang salat witir cuma 1 rakaat karena waktu subuh. Kenapa? Waktunya panjang. Bacaannya panjang, lama. Rasulullah waktu salat malam itu sampai terdesak waktu subuh. Lalu Rasulullah kapan mengulang-ulang salat malam sampai beberapa kali itu? Dan tidak ada. Cuma dibuat-buat saja oleh manusia. 2 orang. Inilah yang kita bilang habis energi tapi sia-sia. Tapi kerjakan yang terbaik. Yang bagus, yang sempurna supaya tidak sia-sia ini. Yang terakhir sudah yang maha berbahagia adalah al-quwwatul ruhiyyah. Kekuatan spiritual. Nah ini yang luar biasa. Kekuatan spiritual di bulan Ramadan ini yang kita tidak dapatkan di malam-malam yang lain. Kekuatan spiritual kita dapatkan di saat sahur. Mengapa? Karena Rasulullah katakan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang makan sahur. Dalam ayat surah Al-Ahzab ayat 56 Allah sebutkan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Sekarang berselawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hebat. Ini kekuatan spiritual. Ibnu Katsir menjelaskan, apa makna selawat Allah kepada orang yang makan sahur? Artinya adalah Allah mengampuni dosa-dosa orang yang makan sahur itu. Diberikan berkah dalam hidupnya. Diberkahkan dalam amalnya, dalam usianya. Maka Rasulullah katakan, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Makan sahur kamu supaya kamu mendapatkan berkah dalam sahur itu. Walau bijur'atim mimma, walaupun seteguk air saja. Karena Rasulullah katakan bukan hanya itu. Karena katakan Rasulullah mengatakan ya al-farqu baina siyami ahlil kitab wa siyamina aklatus sahar. Rasulullah katakan perbedaan antara puasa Ahlul Kitab, puasa kaum-kaum Yahudi dan Nasrani, dengan puasa orang-orang yang beriman, umat Nabi Muhammad, itu adalah pada makan sahur. Orang Ahlul Kitab itu, Nasrani dan Yahudi, mereka berpuasa juga, tapi tidak makan sahur. Umat Islam makan sahur, bedakan dengan mereka. Ini hebat. Ini kekuatan. Jadi kekuatan yang diberikan oleh Allah, luar biasa. Kemudian bagaimana selawat malaikat kepada orang-orang yang makan sahur? Ibnu Katsir menjelaskan, bahwa malaikat tidak henti-hentinya memohon keampunan, memohon diberi rahmat kepada orang yang makan sahur itu. Maka makan sahur itu jangan dianggap sederhana. Bangun di penghujung malam, makan walaupun minum seteguk air kalau tidak sempat makan.
Itu berkah. Artinya apa? Dengan seteguk air kita bisa hidup sampai 18 jam. Kalau kita mungkin sekitar 14 jam. Tapi di negeri-negeri yang musim panas saat ini, bisa sampai 20 jam mereka puasa. Ada yang 22 jam mereka puasa. Tapi dengan seteguk air itu mampu bergerak, mampu bekerja. Tidak ada sakit, tidak ada apa-apa. Tambah sehat. Ini maknanya apa? Berkah. Bandingkan dengan makan kita hari-hari biasa. Pagi sudah 2 piring nasi. Jam 10 sudah jajan. Ya, ada kue-kue itu 1 mangkok. Belum jam 12 siang sudah bergetar kayak mau mati saja, mau lapar gini. Orang antrian enggak sabar. Antrian makan itu. Jakun gerak naik turun itu dipikir udah habis makannya itu enggak dapat lagi. Itu maknanya apa? Enggak berkah. Makan boleh banyak tapi enggak berkah, enggak tahan dia. Sekarang cobalah, orang sakit pun yang sakit mah dalam puasa dia hilang sakitnya. Mengapa? Karena tidak ingat makan. Ini sidang yang maha berbahagia, mudah-mudahan kekuatan-kekuatan ini kita raih dan kita gapai selama Ramadan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.